Membuat dua pihak teman-teman sekalian berkelahi, berseteru, bermusuhan adalah perbuatan yang haram dan termasuk dosa besar dalam Islam. Dan inilah yang dikenal tadi dengan namimah di dalam agama. Biasanya pelaku-pelaku orang yang suka mengadu domba ini adalah orang yang punya maslahat duniawi. Baik dia ingin mengambil istri seseorang misalnya atau suami seseorang, maka dia mengadu antara dua pasangan tadi. Misal dia buat atau dia memanas-manasi si perempuan, si istri agar bisa benci sama suaminya sehingga cerai dan menikah dengan dia. Atau sebaliknya, seseorang memanas-manasi suami untuk menceraikan istri lalu kemudian dia yang menikah sama si laki-laki tadi. Atau misalnya mengadu domba antara bawahan sama atasan atau atasan sama bawahan supaya saling berseteru dan salah satunya akan dirugikan dengan tujuan dia mendapatkan manfaat di situ. Atau dua orang yang partner bisnis atau semuanya bisa ditarik dalam masalah mengadu domba sehingga dua pihak berseteru. Saya akan terus mengulangi teman-teman statement Ibnu Qayyim rahimahullah yang sangat luar biasa sehingga memang kita bisa menjadikannya sebagai prinsip hidup. Beliau mengatakan, saya selalu senang dan tenang karena dua hal, dan ini sudah sering saya ulangi. Saya selalu senang dan tenang karena saya tahu ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya. Jadi tidak akan pernah bertambah sesaat, tidak akan berkurang sesaat. Kalau 70 tahun ya 70 tahun. Untuk apa saya pikirin masalah ajal saya? Sudahlah, dia akan ditentukan. Sekarang tinggal bagaimana saya beramal. Saya selalu senang dan tenang dengan masalah itu. Mau tabrakan, mau jatuh dari tempat yang tinggi, selama ajalnya belum datang tidak akan mati. Mau sehat, mau olahraga, makanannya semuanya bagus, bervitamin, kalau ajal datang dia akan mati. Dan saya selalu senang dan tenang, ini jadi saksi bahasan kita yang kedua, karena rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Ini poin yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Kebanyakan orang mengadu domba orang lain karena dia mau mengambil haknya orang lain. Istri orang lain, suami orang lain, pekerjaan orang lain, apa saja. Maka ini hukumnya haram, tidak boleh. Dan untuk membendung itu teman-teman sekalian, kita harus mempunyai sebuah perangkat atau beberapa perangkat-perangkat atau setiap perbuatan kita harus punya perangkat pengaman. Seperti untuk tidak mengadu domba, yakinilah rezeki adalah sudah dibagi oleh Allah. Dan gak perlu kita merebut-rebut haknya orang lain. Sebagaimana juga untuk kata kunci tidak terjerumus dalam riba, dalam hutang piutang, dalam darar, kezaliman, bab yang haram dalam masalah pendapatan, maka caranya sederhana. Belanjalah yang merupakan kebutuhan dan jangan belanja yang merupakan keinginan. Kita butuh beli, tidak butuh jangan beli. Kalau keinginan susah, kalau mau diikutin tidak akan ada ujungnya. Kebanyakan orang membuka pintu riba, pintu kezaliman, manipulasi data lah, darar, merugikan hal satu dari dua pihak. Semua karena itu, mau melampaui kapasitas dia. Atau dia ingin membeli semua keinginannya. Ini salah teman-teman sekalian. Kaidahnya, perangkat yang mengamankan kita supaya tidak masuk dalam manipulasi data, riba dan semuanya adalah beli dan konsumsi sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kalau kita lagi lapar misalnya, teman-teman mau makan makanan yang paling bagus, silakan. Minum minuman yang paling enak, itu boleh saja. Tetapi jangan, itu karena kebutuhan dan kita boleh menikmati yang terbaik. Tapi jangan semua keinginan. Keinginan kita begitu lihat orang pakai baju bagus kita mau beli juga. Padahal kita punya baju banyak di rumah. Ini harus diredam. Kita baru beli mobil merek A. Kita lihat teman kita beli mobil merek lain lebih bagus mungkin menurut kita. Lalu tiba-tiba kita mau menggantinya. Ini semua keinginan. Tidak ada kebutuhan untuk itu. Jadi harus dibedakan. Ini contoh perangkat. Nah sama dengan masalah mengadu domba. Kita harus tahu teman-teman. Tidak perlu kita masuk ke wilayahnya orang lain. Dan ada perangkat lain. Percaya dirilah dengan apa yang Allah sudah kasih. Ya ini wajah saya. Ya ini kulit saya. Ya ini poster tubuh saya. Ini rambut saya. Ya ini mata saya bentuknya seperti ini. Ya sudah. Ini Allah berikan. Inilah perangkat saya yang terbaik. Percaya diri jalan. Selesai. Sederhana sekali kok sebenarnya. Sehingga kita tidak butuh masuk ke ranah dosa besar yang akan disebabkan karena tidak diterapkannya perangkat ini. Yaitu masalah tadi mengadu domba.